buat saya lebih penting untuk arsitektur itu looks good on site, di lokasinya, di tempat dia terbangun, daripada saya memaksakan ego karakter saya sebagai arsitek. Mas mau tanya, Mas Japa lebih suka gaya arsitek seperti apa? Tema atau contohnya, gotik, modern, tropis, sebagainya, tanpa lihat lokasi atau klien, pure arsitektur dream building. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau nggak tahu ya, buat saya arsitek kayaknya nggak terikat sama style ya. Tapi kalau metode berpikirnya kan sekarang kan jelas modern ya, rata-rata efisiensi, cepat guna, gampang dibangun, memungkinkan untuk dibangun yang gitu-gitu. Itu basic berpikirnya kan modern architecture. Ya masih pemikiran-pemikiran Bauhaus. Cuman kalau saya itu tadi balik bahwa arsitektur harus fit in sama konteks. Jadi kalau saya bikin di Flores misalkan di Bajo gitu, di Labuan Bajo, nggak berarti saya harus pakai style Bajo sih. Tapi ketika orang ngeliat bangunan saya itu ngerasa nggak salah aja bahwa itu di situ. Gitu. Jadi nggak ada style khusus karena buat saya itu tadi. Makanya kalau lihat di Instagram saya nggak ada benang merah yang kuat banget gitu ya. Karena buat saya lebih penting untuk arsitektur itu looks good on site, di lokasinya, di tempat dia terbangun, daripada saya memaksakan ego karakter saya sebagai arsitek. Tapi tentunya dengan karakter saya ya, maksudnya tentunya dengan karakter Studio Tanah. Balik sekarang ke pertanyaan saya dulu deh, biar nggak pertanyaan audiens terus, ya kan? Nanti saya nggak tanya-tanya nanti. Saya lihat di website itu kan Studio Tanah sudah pernah dimuat di beberapa majalah ya, untuk publikasinya. Iya. Ada LA Decor, ada The Peak, ya kan, High End Magazine, ya kan, Archinesia, kayak gitu. Itu ada membawa impact nggak? Awalnya, misalnya gini, cerita dari awalnya dulu. Awalnya pas bisa masuk sana itu gara-gara apa, ya kan? Apakah memang dicari sama mereka atau gimana? Lalu itu membawa impact nggak sama bisnisnya atau sama ya majunya terkenalnya Studio Tanah lah kayak gitu. Ya kalau untuk Archinesia itu kan bisa dibilang kayak media partnernya arsitek Indonesia ya. saking semua maksud saya arsitek-arsitek Bali tuh kenal Mbak Imel sama Mas Sony. Jadi kalau memang yang karya-karya menarik dan arsiteknya kenal kan nggak maksudnya ya pasti suatu saat akan masuk Archinesia. Itu kalau kasusnya Archinesia ya. Kalau yang lainnya ini, yang masuk beberapa majalah kayak The Peak, High End Magazine, terus L Decor itu, karena saya dulu ngedesain satu restoran di Jakarta, di Senopati. Jadi itu kan tempat hip gitu ya. Jadi itu si kliennya yang sebenarnya masukin karya itu gitu. Ke majalah-majalah ini untuk marketing restoran mereka. Kayak gitu sih. Jadi terus pertanyaan kedua, apakah ada impact-nya? Saya nggak ngerasa ada impact-nya sih sebenarnya, jujur. Belum ada impact-nya. Jadi sementara ini yang paling berhasil buat saya itu offline networking. Oke, karena ya itu satu project ya yang dimasukin di L Decor, The Peak gitu ya. Karena memang itu bukan majalah arsitektur sih memang. Kalau Archinesia kan memang majalah arsitektur ya. Iya, bukan. Itu satu restoran ini. Lifestyle ya, majalah lifestyle. Ya, lifestyle. Ya, karena kalau lagi kayak Pak Widi bilang kemarin kan kalau kita masuknya di circle-nya arsitektur kayak di Archinesia ya yang lihat ya arsitek lagi. Iya, benar-benar. Ya. Digunakan sebagai reference. Nah ini ternyata masuk majalah The Peak juga. Nggak tahu di situ dituliskan juga arsiteknya siapa dituliskan. Ada arsiteknya siapa juga. Sejalan dengan yang tadi cerita tentang Rumah Sanur berarti kan, Mbak. Diversifikasi tempat kita bersosialisasi jadi entah promosi atau sosialisasi kan. Benar. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and
tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.